Berikut tingkatan kultivasi dalam novel ini. Alam manusia terbagi menjadi 9 tingkat. Alam tempering tubuh 9 tingkat. Alam bumi 9 tingkat. Alam langit 9 tingkat. Alam ilahi 9 tingkat. Alam abadi 9 tingkat. Alam abadi bumi 9 tingkat. Pembagian Master Arai. Tingkat 1 sampai 9. Grandmaster tingkat rendah. Grandmaster tingkat menengah. Grandmaster tingkat tinggi. Di setiap tingkat Grandmaster terbagi 3 alam masing-masing. Tenang saja Bibi, Nenek. Aner akan baik-baik saja, dan Aner pasti akan pulang secepatnya, tertanda keponakan kecil Bibi. Anak ini, membaca surat ini dia tahu, bahwa keponakan kecilnya, bermain lagi keluar, tanpa dia tahu, dia hanya menghela nafas. Tidak apa-apa tetua, aku akan mencari guru dulu, untuk memberitahukan tentang Aner ke dia, katanya. Anak itu kabur bermain lagi. Aih buset dah, dasar anak nakal, pemimpin. Setelah leluhur menangkapnya, mari kita hukum bersama, sepertinya, kita akan menghukumnya, dengan memakai pakaian wanita sekarang, salah satu penatua bercanda, dan tertawa. Mendengar perkataan tetua itu, yang lain juga ikut tertawa, itu juga karena saat sesekali Lintian keluar, Lintian dipanggil ke aula, dan mereka memutuskan hukuman kepadanya. Itu juga karena mereka menyayangi Lintian juga. Mendengar itu, pemimpin sekte juga tersenyum, tapi untuk jaga-jaga, tolong para tetua mengirim muridnya ke tempat biasa. Lintian pergi, tapi, biarkan mereka mengawasinya. Baik, kata mereka serentak, dan pemimpin sekte menghilang dari sana. Di suatu tempat, di depan hutan yang cukup dibilang menakutkan, ada seorang anak kecil, berumur 5 tahun, keluar dari sebuah lorong hitam. Dia adalah Lintian. Akhirnya sampai. Lintian tersenyum. Setelah Lintian berhasil menuju tujuannya, dengan arai ruang, dia memasang arai pelindung, agar arai ruang itu tidak ditemukan oleh orang lain. Dan dia juga memerintahkan, bayi kecil meminta, agar para binatang iblis melindungi tempat ini, apapun yang terjadi, lindungi tempat ini, cukup jika hanya mengusir mereka. Dengan itu, bayi kecil mengangguk, dan mengaum dengan keras, menyebabkan binatang iblis di seluruh hutan gemetar, dan langsung menuju tempat bayi kecil. Bahkan binatang iblis tingkat 8, dan 9, langsung membungkuk melihat bayi kecil itu, dengan angkuh, dia menyuruh mereka melindungi tempat ini, tidak usah terlalu ramai. Hanya satu dari mereka yang ada di sekitar sini, dan jangan menarik perhatian pembudidaya lainnya. Dengan itu, mereka tidak berani melawan, dan mengangguk, lalu salah satu binatang iblis tingkat 9 menengah, tidur di sana, dan selebihnya berpencar di beberapa tempat, agar tidak ada manusia yang lewat. Dan, agar semuanya terkendali, Lintian juga memasang jimat penghancur, dan bahkan jebakan. Tapi, apabila dia kembali ke sini lagi, semuanya tidak akan berfungsi, dan dia bisa mengambilnya lagi, jika itu orang lain, yang berniat masuk ke tempat persembunyian arai itu, maka dia setidaknya akan terluka atau mati. Setelah yakin, dia juga langsung memakai jubah hitam, dan juga menyamar menjadi anak muda berumur 16 tahun. Dengan jimat itu, jadi agar dia dapat mengubah wujudnya, dan memudahkan dia masuk ke kota dan sekte langit itu. Tapi, walau jimat ini bagus, jika itu dilihat oleh orang, di tingkat alam abadi ke atas, jimat ini tak akan berfungsi, itu jika dia melihat dengan menggunakan kesadaran ilahinya, dengan hati-hati, tapi jika tidak, Lintian hanya akan seperti itu, dan tidak akan ketahuan bahwa dia seorang anak kecil. Aku tidak tahu arah ke kotanya. Walau sudah di sini, kita hanya bisa sampai di hutan ini. Waduh, ini sangat merepotkan, kata Lintian, sambil mengetuk kepalanya sedikit. Hal itu membuat dia bingung, bagaimana bisa menuju kota, di sini adalah hutan, yang aneh, dia tidak mengetahui hal yang ada di sini. Boom, tiba-tiba Lintian dibuat kaget, dengan suara ledakan, dia melihat ke arah tertentu, dan berpikir sementara. Apa aku harus ke sana, dan melihat, mungkin aku bisa menemukan jalan, jika aku ke sana tapi, sepertinya ada pertarungan di sana, baiklah,
aku akan melihat saja. Setelah berpikir, dia memutuskan untuk melihat ke sana secara diam-diam. Haha, menyerahlah. Tidak ada yang akan menyelamatkan kalian. Salah satu pria yang memegang kapak besar berbicara dengan tertawa. Jangan harap kau pikir semua apa yang kau lakukan di sekte kami, tidak ada yang tahu. Lihat saja nanti, selama salah satu dari kami selamat dan melaporkan ke sekte, kau akan diburu. Aosu, kata pria berbaju biru yang bernama Lo Su itu. Jangan harap kalian akan mati di sini. Kapak penghancur, laki-laki yang memegang kapak bernama Aosu itu mengeluarkan serangan yang berbentuk ki, bahkan ki yang dikeluarkannya cukup kuat. Dilihat dari kekuatannya, dia sudah berada di tingkat 5 alam bumi. Di saat serangan itu tiba di depan pria Lo Yu itu, dia menahannya agar 5 saudara di belakangnya tidak terluka karena mereka berlima adalah murid luar dari sekte bumi yang baru saja bergabung. Rencananya, mereka akan kembali ke sekte untuk melaporkan penemuan tambang kristal suci ke sekte. Karena kristal suci ini juga sangat berharga, di dalamnya berisi ki yang murni dari batu suci dan juga 1 kristal suci setara dengan 1 juta batu suci tingkat tinggi, 1 batu suci tingkat tinggi setara dengan 100 batu suci tingkat menengah, begitu juga batu suci kelas menengah sama dengan 100 batu suci tingkat rendah. Jadi betapa berharganya kristal suci itu. Tapi sayangnya, di saat mereka akan pergi, ada seseorang yang menguping mereka dan menyebabkan itu bocor. Itu adalah Aosu, dialah orang yang mengupingnya. Di antara mereka, hanya Lao Yu yang berada di tingkat 3 bumi. Walau dia termasuk generasi muda hebat, tapi melawan tingkat ke-5 alam bumi cukup sulit baginya. Kalian kembali cepat ke sekte dan laporkan semuanya, aku akan menahannya. Kakak laki-laki Lou, kami tidak akan meninggalkanmu. Kami akan bertarung denganmu. Salah satu murid laki-laki itu berbicara dengan nada tegas. Iya kak, kami ingin bertarung. Kalian harus mengerti. Tambang itu sangat berfungsi bagi sekte, kita ayo kalian pergi. Hahaha, tidak ada yang akan pergi. Serangan kapak banteng. Aosu menyerang langsung, dengan niat membunuh yang kuat. Dia berencana menambang kristal itu sendiri, buat dirinya sendiri. Sial. Lou Yu lalu memasang ki pelindung, dan berdiri di depan juniornya itu, untuk melindungi mereka. Belum serangan itu mendekat, dia mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Melihat itu kelima murid itu berteriak. Kakak, perasaan sedih di hati mereka tidak tertahankan. Bahkan salah satu perempuan di murid itu menangis melihatnya. Apakah aku akan berakhir di sini? Pikirnya dalam hati. Kau sungguh kejam. Tiba-tiba ada suara muda terdengar di sekitar sana, dan serangan yang kuat itu menghilang. Hal yang terjadi tiba-tiba itu membuat Lou Yu, Aosu dan para murid itu terkejut. Siapa? Teriak Aosu melihat serangannya dihentikan. Di depan Lou Yu, tiba-tiba datang seorang pemuda yang tampan, dan gayanya seperti biasa-biasa aja gitu. Tentu aja dia adalah Lin Tian. Yang menyamar menjadi anak muda tampan itu, dia juga sudah mengubah suaranya. Melihat pemuda di depannya itu, membuat Lou Yu dan kelimanya kaget. Tuan, siapa Anda? Kenapa Anda ikut campur urusanku? Aosu mengerutkan keningnya, karena dia tidak dapat melihat kultivasi Lin Tian, dan juga, dia bisa dengan mudah mematahkan serangannya, itu membuat dia sangat berhati-hati. Tidak ada, aku tadinya hanya lewat, dan ingin menanyakan jalan, tapi aku melihat seorang penjahat sepertimu, jadi aku turun tangan, dan kamu seperti babi yang suka mengganggu, jadi aku ingin memukulmu. Kata Lin Tian, sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Lin Tian, menyebabkan Lou Yu dan kelima saudaranya tertawa. Sial mati kau. Aosu menyerang Lin Tian dengan kekuatan anehnya. Serangan kapaknya dapat membunuh langsung ahli di tingkat 4 alam bumi dan membuat seorang ahli tingkat 5 puncak bumi
terluka parah. Kamu ini, Lin Tian, mengangkat telunjuknya, dan lalu, tiba-tiba secercah cahaya, langsung terbang menuju Ao Su. Melihat itu, Ao Su kaget, dia berusaha menggunakan pelindung Qi-nya, tapi sudah terlambat, cahaya itu datang tepat di keningnya, dan menembus pelindungnya, menyebabkan dia langsung mati di tempat. Melihat itu semua, Luo Yu dan saudaranya tercengang, sampai-sampai rahang mereka hampir jatuh. Woi, itu ahli bumi tingkat kelima, apa mungkin bisa dibunuh seperti itu? Atau jangan-jangan, orang ini berada di tingkat bumi puncak. Pikir mereka, aku membunuhnya. Kenapa begitu? Aku bahkan hanya mengeluarkan Qi di telunjukku. Lin Tian bingung. Mendengar perkataan Lin Tian, menyebabkan mereka mengutuk dalam hati, sialan apa-apaan, hanya mengeluarkan Qi di telunjukmu, dan apa itu sikapmu, seperti kau tidak berniat membunuhnya. Dengan serangan sekuat itu, weleh, sudahlah, nenek pernah bilang, jika mereka orang jahat, tidak apa-apa membunuhnya, iya kan? Bayi kecil, dia melihat sedikit ke bayi kecil yang berada di atas kepalanya, bayi kecil hanya membalas. Ngaung, sambil mengangguk. Setelah beberapa saat, Lin Tian menoleh dan mendekati Luo Yu. Melihat anak muda itu mendekat ke dia, Luo Yu langsung memberi hormat kepadanya. Terima kasih, saudara telah menyelamatkan hidupku dan saudara-saudaraku. Dia membungkuk sedikit kepada Lin Tian. Terima kasih saudara, murid-murid di belakangnya juga ikut berterima kasih. Waduh, kalian tidak usah terlalu sopan kepadaku, sebenarnya, ada yang ingin kutanyakan, kepada kakak sekalian. Melihat mereka memberi hormat seperti itu, Lin Tian merasa risih, dan buru-buru menyuruh mereka berdiri lagi. Oh, apa yang ingin ditanyakan? Saudara, oh iya, sebelumnya, namaku, Luo Yu, dan ini saudara-saudara sesama muridku. Kami berasal dari Sekte Langit, katanya sambil memperkenalkan dirinya dan juniornya. Kalian dari Sekte Langit. Mendengar itu, Lin Tian langsung mendekat ke Luo Yu dan memegang tangannya. Iya, melihat sikap Lin Tian itu, membuat Luo Yu merasa aneh. Maaf, aku hanya ingin ke Sekte Langit untuk melihat-lihat, tapi aku tersesat di sini. Bisakah aku ikut dengan kalian? Tanya ke Luo Yu. Oh, saudara ingin ke sekte kami. Luo Yu dan juniornya bingung dengan perkataan Lin Tian itu. Iya, aku ingin menemui seseorang di sana. Hehehe, aku disuruh nenekku untuk ke Sekte Langit, tapi karena aku terburu-buru, merasa terbebas dari rumah, aku langsung mengambil suratnya, tapi aku tersesat di jalan karena pertama kali ke sini. Lin Tian membuat alasan. Oh, seperti itu, baiklah. Ayo saudaraku, karena kamu sudah menolong kami akan membawamu ke sekte, dan juga kami ada hal yang harus dilaporkan ke sekte. Bagus, terima kasih kakak Luo. Dia tersenyum dan memberi hormat. Tidak masalah, Luo Yu juga melambaikan tangannya untuk agar jangan terlalu sopan kepadanya. Dan akhirnya, mereka memutuskan untuk berangkat dari sana. Untuk menuju Sekte Langit, kita harus ke Kota Langit dulu. Di sana kita baru bisa masuk ke area teleportasi untuk masuk ke Sekte Langit, dan jalan menuju ke Kota Langit dibutuhkan setidaknya 5 jam perjalanan. Dengan sikap Lin Tian yang tidak sabar, dia menyuruh mereka naik binatang iblis macan terbang tingkat bumi yang kecepatannya cukup cepat. Itu adalah macan yang dibawa Lin Tian dari hutan saat dia datang. Melihat itu sebelumnya, membuat mereka kaget, tapi setelah mereka naik, Lin Tian menanyakan hal-hal tentang Sekte Langit dan daerah tengah. Saudara Lin, kenapa kamu tidak masuk ke sekte kami saja? Aku bisa membicarakannya ke tetua. Kebetulan, kakakku adalah murid langsung tetua kelima, dan dengan kekuatan saudara Lin, bisa dengan mudah masuk sekte. Luo Yu mencoba membujuk Lin Tian. Dia merasa anak muda berumur 16 tahun itu sangat kuat. Jika dia masuk ke sekte, juga bisa memperkuat sekte mereka. Tapi,
bagaimana jika dia tahu kalau Lin Tian masih berumur 7 tahun? Mungkin rahangnya akan patah, atau dia mungkin akan muntah darah, bahkan mungkin orang-orang di sekte itu akan merasa ingin mati melihat itu. Lin Tian hanya tersenyum sambil berkata, "Aku akan memikirkannya." "Aneh," kata Lin Tian dalam hati. "Kenapa aku harus masuk ke sekte? Karena nenekku berasal dari sana, dan juga kakek dan calon ayahku juga di sana. Aku akan ke sana dan membuat kakek bertemu nenek agar nenek tidak sedih lagi. Mungkin aku bisa bermain dan tidak berlatih lagi," pikir dalam hatinya. Mungkin karena ketatnya peraturan dari leluhurnya menyebabkannya ingin bermain, dan dia merasa bosan hanya berlatih terus bersama leluhurnya selama hampir lebih 2 tahun ini. "Saudaraku, kita tidak boleh terbang masuk ke kota, karena ada arai pelindung di sana," kata Lou Yu, mengingatkan Lin Tian. "Oke lah kalau begitu." Lin Tian meminta binatang iblisnya untuk turun. Memang Lin Tian melihat ada kota besar di sana dan dinding yang sangat tinggi. Dia juga merasakan formasi arai yang sangat kuat yang tidak pernah dia lihat. Setelah mereka turun, mereka berjalan dan datang ke gerbang kota. Lalu Lou Yu memperlihatkan identitasnya. Melihat identitas Lou Yu menyebabkan para penjaga kaget dan langsung menyuruh mereka masuk tanpa meminta biaya apapun. "Sungguh kuat, penjaganya ada di tingkat tempering tubuh puncak. Memang sekte super," gumam Lin Tian. Setelah mereka masuk kota, Lou Yu langsung membawa mereka ke tempat gerbang sekte langit, bisa dibilang sebuah perbatasan ke sekte langit yang berbentuk arai juga. Sesampainya di gerbang itu, mereka masuk ke dalam dan menemui salah satu penjaga gerbang di sana. Penjaga gerbang di sana berbeda dengan yang ada di gerbang kota. Mereka di sini adalah murid sekte yang mana setiap mereka kekuatannya sudah di tingkat bumi. Penjaga gerbang ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan poin untuk menukar dengan keperluan di sekte. Lou Yu berbicara dengan murid penjaga itu, lalu murid penjaga itu menyuruhnya menunggu sebentar di sana karena dia ingin melaporkannya kepada tetua yang sedang bertugas di sana sekarang. Setelah beberapa saat, keluarlah seorang orang tua, berwajah 60-an, dan seorang wanita muda yang sangat memikat, bentuk tubuhnya yang menggoda, dan pinggangnya seperti gitar Spanyol, kulit lembutnya, dan dadanya yang cukup besar, ditambah wajahnya yang cantik tiada tanding, yang pernah aku lihat. Wanita itu memakai baju warna merah yang menyebabkan lengkungan seluruh tubuhnya terlihat sangat memikat. "Salam tetua, salam kakak senior Du." Mereka memberi hormat. Tetua itu melambaikan tangannya lalu menyuruh Lou Yu menceritakan semuanya. "Lou Yu, apakah apa yang kamu katakan itu benar? Ada tambang kristal suci di sana?" Mata tetua itu berkilau dan tubuhnya bergetar. "Iya tetua, murid tidak berani berbohong." Lou Yu berbicara dengan hormat. "Bagus, bagus, kalian telah melakukan jasa yang hebat, dan untuk si kapak Aosu itu, aku akan membuat perhitungan dengannya. Berani sekali dia menyentuh murid sekte kita," katanya dengan tegas, sambil mengeluarkan aura yang cukup kuat. Tetua itu berada di tingkat alam ilahi tingkat 6 walaupun bukan yang terkuat di sekte, tapi dia memiliki posisi cukup tinggi di sana. Namanya Tetua Zhu Qing. "Sial itu tetua, tidak perlu karena Aosu telah dibunuh oleh adik ini," kata Lou Yu sambil menunjuk Lin Tian yang sambil termenung memikirkan sesuatu. Mendengar itu membuat Tetua Zhu dan perempuan bernama Du itu kaget. "Dia membunuh si kapak setan?" tanya perempuan itu. "Iya kakak senior," jawab Lou Yu. "Salam tetua dan kakak perempuan Du." Lin Tian memberi hormat. Tetua itu mengangguk sambil melihat Lin Tian, dari ujung kepala sampai kaki. Dia merasa anak ini tak terduga, tapi dia tidak tahu di mana itu. Perempuan yang dipanggil Du itu juga melihat dia merasa aneh, karena tidak bisa melihat kultivasi Lin Tian. Dia berada di tingkat 7 alam bumi, cukup kuat untuk bertarung dengan tingkat 8 bumi tahap awal. "Adik ini ingin ke sekte kita, ingin bertemu seseorang tetua, jadi aku membawanya ke sini," kata Lou Yu.
Oh, siapa yang ingin kamu lihat nak? Dia kaget mendengarkan itu. Itu, kalau tidak salah namanya Qin Yu. Aku pun kurang jelas namanya, karena aku terburu-buru keluar dari rumah, katanya sambil sedikit bingung. Mereka semua kaget mendengar itu. Qin Yu, dia adalah leluhur Sekte Langit, dan juga guru dari pemimpin Sekte, Elder Agung dan Elder Besar. Kenapa anak ini ingin menemui leluhur? Maafkan aku hanya membawa pemberian nenekku saja. Dia malu sambil mengeluarkan pedang milik leluhurnya itu. Melihat pedang itu mereka semua tercengang. Lalu tetua itu mengambil pedang itu, langsung merasakan auranya, pedang ini. Nak, mari masuk dulu, aku akan berbicara, dan menyampaikan pesanmu ke pemimpin sekte. Mau tidaknya leluhur melihatmu, itu tergantung dia, katanya sambil menyuruh Lin Tian menuju arai teleportasi bersama. Oke lah kalau begitu, Lin Tian mengangguk, dia sudah merencanakan semuanya setelah dia masuk. Dia bisa memulai rencananya. Diam-diam dia telah menempelkan jimat teleportasi buatannya itu, agar dia bisa langsung berpindah ke sini nantinya. Setelah itu mereka masuk, dan lalu keluar di bagian lain dari sisi itu. Melihat dunia tempat Sekte Langit berada, membuat Lin Tian kagum dan bahkan kaget. Ini bahkan lebih besar dari Sekte Saljunya, mungkin 2 kali lipat, tidak mungkin 4 kali lipat, dia bergumam. Salam tetua. Tetua hanya mengangguk dan melanjutkan jalannya. Setelah itu mereka berjalan ke sebuah halaman, tempat tinggalnya tetua itu. Tempatnya cukup besar, di sini dia akan beristirahat dan berlatih. Bahkan Lin Tian melihat, tempat ini sungguh indah, itu kata pertama yang keluar dari mulutnya. Mendengar itu tetua itu tersenyum. Kamu tunggu di sini, aku akan ke istana dulu untuk melapor. Setelah itu tanpa menunggu Lin Tian membalas, dia langsung terbang dan menghilang. Kakak, ada ahli yang kuat di sini, dan bahkan lebih kuat dari leluhur Sekte Salju. Bayi kecil membuka sebelah matanya dan berbicara kepada Lin Tian. Iya, aku bisa merasakannya juga, aura di sini juga luar biasa. 3 kali lipat dari sekte, balas Lin Tian. Hehehehe, selanjutnya karena sudah masuk, Pi keluarlah. Seekor tikus keluar dari kalungnya, dan berdiri di bahunya. Pi, bawa bendera-bendera ini ke ruangan penyimpanan harta sekte ini, pasang di setiap sudut. Hehehe, setelah memasangnya, cobalah cari saudara leluhur kita, ambil cincinnya, dan juga ambil cincin para pimpinan sekte di sini juga, sambil tersenyum. Cit, tikus itu memukul dada, serahkan padaku kak. Baik, pergi. Cit, tikus itu berlari, dan masuk langsung ke tanah. Setelah itu di aula, telah berkumpul, orang-orang kuat di sana, yang bahkan mereka semua berada di alam abadi, yang paling lemah berada pada di awal. Ini sungguh menakjubkan, yang mana di benua utara, orang yang melangkah ke alam abadi dikatakan orang-orang yang hidup kekal, dan orang yang sangat kuat. Di benua utara juga orang paling kuat hanyalah alam abadi, yang bahkan sekte dan kekaisaran di sana hanya memiliki 2 atau 3 saja, tapi di sini sungguh menakjubkan, banyak ahli di alam abadi. Di tempat paling atas, di aula sana terdapat seorang pria parubaya, wajahnya yang tegas dan matanya yang sangat tajam. Siapapun yang melihatnya akan melihat betapa agungnya dia. Dan bukan itu juga, aura yang dipancarkannya bahkan lebih menakjubkan. Dia adalah pemimpin Sekte Langit, yang sekarang yaitu Bing Yang. Lalu di samping kirinya, ada laki-laki muda yang tampan. Dia adalah saudara kedua dari Bing Yang, Loulu, dan sebelah kanannya adalah orang yang pernah diceritakan oleh Ibu Lin Tian, yang menyukai ibunya Lin Ho. Sungguh tidak menyangka orang ini, ternyata adalah salah satu ahli di sana, dan bahkan memiliki posisi seperti itu. Tetua Su, apakah pedang ini kau dapatkan dari anak itu? Pemimpin sekte berbicara, setelah mendengar tetua membawa sebuah pedang, dan menerima ada seorang yang ingin bertemu leluhur mereka itu, membuat keributan di tingkat istana. Jadi seluruh tetua tinggi dipanggil, pemimpin sekte sedikit tidak percaya, ada seseorang yang ingin bertemu dengan leluhur sektenya. Leluhur yang disebutkan Lin Tian,
Itu bukan saja leluhur sekte ini tapi juga ayahnya, dan dua saudaranya ini adalah murid dari ayahnya, dan paman keduanya, Lou Lu adalah murid dari paman keduanya, dan Lin Hou adalah murid dari ayahnya. Jadi dia adalah adik bagi Bing Yang. Setelah melihat pedang itu, dia pun kaget karena pedang itu adalah pedang bunga salju, pedang yang dipakai oleh bibinya dulu. Dia dulu juga pernah melihatnya, tapi sayang bibinya menghilang. Setelah beberapa ratus tahun yang lalu, ayahnya menduga itu mungkin karena seseorang karena ayahnya sendiri pernah pergi keluar untuk menghancurkan satu keluarga yang ada di daerah tengah. Walaupun itu hanya keluarga rendah tapi itu cukup membuat sensasi panas di benua tengah. Lalu setelah menghilangnya bibi ayahnya memerintahkan agar mencarinya ke seluruh penjuru, tapi sayangnya sampai sekarang tidak bertemu. Pada akhirnya 100 tahun yang lalu, ayahnya turun dari kursinya dan menyerahkan semua kepemimpinan sekte kepadanya. Itu juga karena ayahnya sudah cukup kuat dan bahkan sudah melampaui tingkat abadi, tapi dia tahu bahwa ayahnya masih memikirkan bibinya itu sampai sekarang. Karena itu dia juga terjebak dengan rasa sedihnya sampai sekarang. Ia pemimpin, dia berbicara sendiri, ini adalah benda yang diberikan oleh leluhurnya kepadanya, dan meminta untuk menyampaikan pesan ini kepada leluhur kita. Tetua Zhu Qing menjawab dengan hormat. Mendengar itu tangan Bing yang bergetar, dia memikirkannya jangan-jangan dia adalah keturunan bibi, tapi bagaimana mungkin, bibi di saat itu masih muda, dan juga kurang menyukai perempuan. Apa mungkin ada yang menaklukkan bibi? Iya, mungkin saja. Kakak ada apa sebenarnya dengan pedang dan anak itu? Lou Lu di sebelahnya berbicara, dia adalah Grandmaster Arai yang sangat kuat. Seorang Grandmaster Arai bisa ditingkatkan sama dengan seorang tingkat abadi. Dan, level Grandmaster Arai itu terbagi menjadi 3 tingkatan, dan setiap tingkatan dibagi menjadi 3 tingkatan lagi. Dan Lou Lu berada di tingkat Grandmaster Arai menengah tahap puncak, selangkah lagi dia bisa menjadi Grandmaster tingkat tinggi. Tidak, memandang ini hanya berhubungan dengan bibi kita, balasnya. Bibi, maksud kakak bibi kita Bing Ming, Lou Lu dan Lin Hou kaget. Dia pernah mendengar bahwa gurunya memiliki seorang adik bernama Bing Ming, tapi dia tidak pernah bertemu dengannya, karena dia saat itu baru masuk ke sini 100 tahun yang lalu. Iya, jika itu benar maka ini kabar baik, dan bahagia untuk leluhur, dan sekte kita. Matanya bersinar dan sangat senang mendengar kabar ini. Tetua Zhu di mana anak itu? Di rumah saya pemimpin. Bawa dia ke sini untuk menemuiku. Baik, saya akan menyuruh seseorang untuk membawanya, jawabnya. Pemimpin sekte hanya mengangguk saja, dan kemudian aula di sana diam lagi, sambil menunggu Lin Tian dipanggil ke aula. Di suatu tempat di ruangan tertutup yang dijaga sangat ketat, ahli-ahli yang menjaganya di sini pun sangat kuat, masing-masing berada di tingkat ilahi. Ini sungguh menakjubkan, dan bahkan ada yang di awal alam abadi. Tepat di dalam ruangan itu, ada seekor tikus yang keluar dari permukaan tanah ruangan. Tikus itu melihat harta-harta yang ada di sini, matanya berkilauan dan rasa takjub muncul di hatinya. Wow, gede banget anunya, harta yang sungguh banyak. Tidak kakak memberikanku misi, harus dilaksanakan, pikir Pi kecil. Dia pun mulai berjalan, dan mengeluarkan bendera dari cincin kecil yang ada di lehernya itu, memasang di setiap sudut ruangan. Setelah itu dia menggali tanah, dan mencari tempat leluhur yang ditugaskan oleh kakaknya itu. Dia lalu menggunakan bendera biru yang diberikan Lin Tian, dan menghilang dan lalu menuju masuk ke suatu tempat yang berada di pusat sekte itu. Sedangkan Lin Tian yang berada di rumah tetua Zhu keluar untuk bermain dan melihat-lihat, tapi secara tidak sengaja dihalangi oleh murid-murid di sana. Apa mau kalian? Lin Tian mengerutkan alisnya. Tidak ada. Berikan hartamu pada kami murid baru, jawab salah satu dari mereka berlima. Aku bukan murid baru di sini, aku hanya jalan-jalan dari rumah tetua Zhu, ucap Lin Tian. Mendengar dia menyebutkan tetua Zhu mereka langsung merinding. Siapa yang tidak tahu tetua Zhu? Dia adalah tetua dalam yang memiliki jabatan tinggi di sekte ini. Hahaha,
Kami tidak percaya, pukul dia. Mereka langsung bergegas memukul Lin Tian, karena mereka tidak percaya dengan perkataan Lin Tian. Kalian menggertakku, aku akan memukul kalian juga. Lin Tian marah dan bersiap untuk menghajar mereka. Hahaha, hajar. Mereka berlima menyerang Lin Tian. Kurang ajar kalian, tinju angin. Lin Tian menggerakkan tangannya, dan membentuk serangan ki yang berbentuk angin kepada mereka. Ini adalah teknik yang dipelajari oleh Lin Tian di Sekte Salju. Melihat serangan anak muda itu, mereka kaget dan merasa takut. Mereka bersiap menahan serangan itu, tapi itu sudah terlambat. Mereka terkena serangan itu, dan terpental ratusan kaki, dan baru berhenti setelah menabrak dinding yang ada di sana. Melihat semua itu, seluruh murid-murid di sana kaget. Sungguh kekuatan yang sangat menakutkan. Hanya satu kali serangan bisa mendorong orang yang ada di alam tempering tubuh tingkat 8 langsung terpental sangat jauh. Sialan kalian. Apa sekte ini suka menindas orang lemah, sungguh sampah, dan bahkan sampah seperti ini sok kuat. Apa semua murid yang ada di sini hanya sombong tapi tidak sekuat kesombongannya? Lin Tian sangat marah melihat dia diserang seperti itu. Dia berteriak dan menyebabkan seluruh siswa yang ada di sana kaget mendengar apa yang dikatakan Lin Tian. Nah, kau sungguh berani menghina sekte kami.